Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revika Melia dengan NIM 63210638 dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh solvabilitas dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan sektor properti dan real estate untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Ibu Heni Armania, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Berikut ini merupakan pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Bab 1, pendahuluan. Permasalahan. Setiap perusahaan bertujuan untuk meraih keuntungan atau profit sebesar-besarnya yang dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Hasil penelitian dari Melia dan Arti tahun 2022 menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Cahyani tahun 2024, Prabowo tahun 2023, Sofianti dan Prastuti tahun 2020 menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Julieta dan Natsir tahun 2021 yang menemukan hasil solvabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian, hasil penelitian dari Julieta dan Natsir tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Sofianti dan Prastuti tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Cahyani tahun 2024 yang menemukan hasil pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul pengaruh solvabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate. Rumusan masalah. 1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate? 2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate? 3. Apakah solvabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate? Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. 3. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi agar dapat melakukan penelitian selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Menurut Dewi tahun 2018 dalam Sofianti dan Prastuti tahun 2020, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar semua utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Mediustian tahun 2016 dalam Aviazan et al. Tahun 2020, pertumbuhan penjualan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kenaikan penjualan tahun ini dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Menurut Kasmir tahun 2015, dalam Murti et al. Tahun 2021, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu. Kerangka berpikir, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu kerangka berpikir sebagai berikut. Solvabilitas secara parsial mempengaruhi profitabilitas, pertumbuhan penjualan secara parsial mempengaruhi profitabilitas, kemudian solvabilitas dan pertumbuhan penjualan secara simultan mempengaruhi profitabilitas. Hipotesa. Berdasarkan landasan teori dari penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut. H1, solvabilitas dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. H2, solvabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. H3, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dari responden berupa laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 92 perusahaan, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan yang terdiri dari PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Alam Sutra Realty Tbk, PT Natura City Development Tbk, PT Jaya Real Property Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, dan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk. Definisi operasional variabel yang pertama, variabel dependen atau Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kedua, yaitu variabel independen atau X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, solvabilitas. Variabel solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan debt equity ratio atau DER. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kedua, yaitu pertumbuhan penjualan. Variabel pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini diukur menggunakan sales growth ratio atau SGR, ataupun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data. Pertama, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Dua, metode kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari mengkaji jurnal, buku, dan sumber lainnya dengan mengutip teori beberapa ahli untuk mendukung penelitian ini. Teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dapat memberikan gambaran mengenai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi antara variabel dependen maupun independen atau bahkan keduanya berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan kurang dari 50. 2. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variance pada residual antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleiser. 3. Uji autokolerasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tahun ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dan penelitian ini menggunakan uji Darwin-Watson. 4. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat atau tidaknya hubungan yang kuat atau korelasi antara variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Uji hipotesis dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. 2. Uji F digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dari seluruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan data olahan yang dibuat oleh peneliti sendiri berupa DER, SGR, dan ROA. Analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa variabel solvabilitas memiliki nilai maksimum yaitu 1,81 yang berasal dari PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2021 dan variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai maksimum yaitu 4,36 yang berasal dari PT Agung Semesta Sejahtera Tbk pada tahun 2021.
Sedangkan variabel profitabilitas memiliki nilai maksimum yaitu 0,09 yang berasal dari PT Jaya Real Property Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui hasil uji normalitas dari penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,457 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini berdistribusi normal. 2. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui heteroskedastisitas dari penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi solvabilitas 0,198 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi pertumbuhan penjualan 0,644 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 3. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui nilai DW yaitu 1,710 dan nilai DU yaitu 1,5666, maka dapat dibentuk persamaan 1,5666 lebih kecil dari 1,710 lebih kecil dari 2,4334. Yang berarti nilai DW terletak antara DU dan 4 dikurang DU sehingga dapat dikatakan bahwa data sampel terbebas dari gejala autokorelasi. 4. Uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui nilai tolerance 0,989 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIB 1,011 lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan arah untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada nilai koefisien regresi dengan tanda negatif berarti memiliki pengaruh berlawanan terhadap variabel profitabilitas. Uji hipotesis dibagi menjadi 2, yang pertama uji T. Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui solvabilitas memiliki nilai signifikansi 0,480 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,717 lebih kecil dari T tabel 2,052 sehingga H0 diterima dan H2 ditolak. Sedangkan pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi 0,998 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,002 lebih kecil dari T tabel 2,052 sehingga H0 diterima dan H3 ditolak. 2. Uji F. Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel solvabilitas dan pertumbuhan penjualan secara bersamaan atau simultan terhadap variabel profitabilitas sebesar 0,773 lebih besar dari 0,05 dan nilai F itu 0,260 lebih kecil dari F tabel yaitu 3,35 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Pembahasan penelitian. Pertama, pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas. Berdasarkan dari hasil uji pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aviazan et al. Tahun 2020. Kedua, pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Berdasarkan dari hasil uji pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aviazan et al. Tahun 2020 dan Alvida tahun 2023. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil uji T, hasil yang diperoleh variabel solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. 2. Berdasarkan hasil dari uji T, hasil yang diperoleh variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. 3. Berdasarkan hasil uji F, hasil yang diperoleh variabel solvabilitas dan pertumbuhan penjualan secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas. Saran. Adapun saran yang diberikan yaitu pertama bagi investor,
sebaiknya lebih harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Kedua, bagi perusahaan, sebaiknya lebih harus memperhatikan penggunaan total aset dan beban pokok penjualan yang akan digunakan untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional perusahaan saat mengambil keputusan keuangan untuk menghasilkan laba. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada hasil profitabilitas perusahaan. Ketiga, bagi peneliti lanjutan, diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.